Ada beberapa negara ya yang sekarang ini menjadi lokasi perang. Jadi sebenarnya kita bisa lihat secara, mau bilang secara langsung sih bisa ya kan. Kan ada di internet. Kita bisa melihat situasi mereka. Ya. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang memperkirakan perang dunia ketiga. Tapi saya lihat banyak ya. Baik channel Kristen maupun channel umum, channel sekuler. Membahas tentang isu bisa terjadinya perang dunia ketiga. Dan ada banyak orang semakin tidak peduli. Perang dunia ketiga kek, perang dunia ke-10 dong nggak peduli. Toh, pokoknya sekarang kita masih boleh makan. Udah aman. Toh, yang nggak usah ingat-ingat tuh apa yang memang bagus, saudara. Jadi bagus toh. Jadinya orang yang ndak dikhawatirkan oleh ini itu, ya. Tapi kalau itu juga membuat saudara tidak peduli Tuhan semua datang, ya. Kan saya ulang-ulang kepada saudara, persiapan untuk kedatangan Tuhan kan bukan saudara mau baking apa, mau bahasa dia apa tuh kedatangan Tuhan, ya. Bukankah kita harus ditemukan sebagai orang yang sedang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan? Hah? Itu hamba yang baik. Hamba yang baik itu mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Ya. Semua pekerjaan ya namanya juga pekerjaan. Ya, kalau itu adalah jenis pekerjaan, loh, yang pentingnya kita dapat kerja. Nah, karena gitu. Orang kan berpikir begitu. Siapa? Kita nganggur so. Kita dapat kerja Mau ini yang nganggur. Kita bekerja. Saudara, sekarang pertanyaannya, benarkah pekerjaan yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan itu yang saudara kerjakan? Hah? Atau pekerjaan yang mana yang kau sebut pekerjaan? Itu kan saudara, yang disebut hamba yang baik oleh Yesus, ya, yang dia bilang hamba itu berbahagia waktu tuannya datang. Hamba itu sedang mengerjakan pekerjaan yang tuannya suruh. Misalnya tuannya mau makan sate, atau sudah jadi sate, jangan sate. Oh, apa kok ayam goreng. Tuannya mau makan ayam goreng. Waktu tuannya pulang dia baking ayam bakar. Kira-kira menurut saudara dia sedang mengerjakan yang tuannya kehendaki? Atau kalau cuma mau pikir lebih susah, ayam bakar lebih susah dari sekedar ayam goreng toh. Oh ini nih, ini Tuhan ini ayam bakar dijamin Tuhan pasti suka sekali. Pasti Tuhan pedalang hati. So bilang ada suruh baking ayam goreng. Lebih suka kalau Tuhan cuma bilang baking telur dadar. Kong dia baking ayam goreng malah. Baking ayam goreng, ayam bakar, ayam woku, semua dia so baking semua. Tuh, sampai dia so kelelahan. Tuh, sedang mau berdiri buka tuh pintu Tuhan so datang. Dia hanya sanggup berdiri so lelah. Kong Tuhan tanya dia baking apa angko?
Oh semua, udah sate, rage, semua. Ayam bakar, ayam goreng, semua. Kita udah suruh baking apa? Hah? Baking telur dadar. Saudara. Nih. Matius 24 ayat 46. Coba orang baca sama-sama. 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 45 dek. Coba ya. Itu tadi orang so baca itu hamba yang berbahagia itu. Sekarang orang lihat dulu ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapa hamba yang setia dan bijaksana itu? Yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tidak ada ayat yang sama dengan ini. Coba lihat, mungkin itu yang mau maksud. Ini masalahnya tiba-tiba muncul saudara. Ayat ini. Aduh. Yohanes tidak ada? Tidak ada, cuma Matius dan Lukas. Oke. Nah saudara ya. Jadi apa yang disuruh oleh Tuhan, saudara bisa masukkan ke dalam kelompok pekerjaan semua yang orang bilang itu pekerjaan. Saya bilang ke saudara, kalau lihat 7 jemaat di Wahyu 2 dan 3, semua di sana Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Pekerjaan di sana itu bukan profesi. Yang orang anggap, yang orang masa kini anggap itu profesi, pekerjaan. Kalau saudara perhatikan, ya ini ke-7 jemaat, ya itu bukan profesi. Ini dia maksud, ini pelayanan. Hati-hati saudara. Bayangkan bisa sampai maksud mau bilang apa dan sekarang ternyata ini kote. Nah, ini yang lebih tepat, ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, pokoknya begitu. Tahu kan mau baking. Karena begini saudara, firman Tuhan bilang begini, Yakobus itu ya. Barang siapa tahu terhadap apa yang baik tapi dia tidak melakukannya, itu dosa. Itu kejahatan. Saudara yang tidak pernah ambil orang punya, yang tidak pernah jadi maling. Tapi waktu saudara tahu ini yang baik yang Tuhan suruh, kau tidak mau buat, itu kejahatan. Sini tulis, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa. Saudara pikirnya gampang. Dosa itu apa? Oh kita yang tidak berzina. Kau tahu apa yang Tuhan suruh? Saudara mau baking, itu dosa. Tuh mau baking itu dosa. Saudara tahu kalau ibadah itu sungguh-sungguh, dilakukan dengan hormat dan takut, kau tidak mau buat. Loh, itu menjadi dosa bagimu. Lain dengan tuh orang yang tahu. Saudara tahu hadirat Tuhan itu penting, dan engkau melawan
Dan engkau justru berpikir bahwa hadirat Tuhan bikin lama ibadah, ya. Ini justru jadi dosa padamu. Saudara tahu memperhatikan firman Tuhan, melakukannya, itu harus, dan kau tidak mau melakukannya. Ya, kasihan. Tuh ya, Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini tuntutan Tuhan itu seperti itu. Jadi yang menang enteng, saudara. Ya, kepada yang tahu banyak dituntut banyak, memang iya. Saudara mau tahu bagaimana kalau tiap kali dengar firman Tuhan saudara tasono? Ya, jangankan tasono, saudara. Waktu orang itu di antara manganto dengan nyanda, itu saudara sudah tidak bisa konsentrasi. Saudara sudah tahu apa yang saudara dengar, tahu enggak? Itu kan waktu orang tuh di antara mengantuk dan tidak, dia sudah tahu kalau dia dengar apa. Nah, bayangkan kalau di sini selalu diajar ini itu semuanya lengkap dan saudara ternyata tidak tahu. Kong siapa salah? Angko yang mau dengar. Datang tarik martidor bagaimana? Itu ya. Ini lagi saudara saya lihat ya. Orang yang ngantuk di ibadah sebenarnya itu gambaran rohanimu yang sedang mengantuk. Coba saudara melihat hal itu dengan cara yang tepat. Jangan coba pikir, oh salah. Namanya juga kata duduk-duduk kok ngeliat-liat orang bicara ya mengantuk. Apalagi saya bilang ke saudara, apalagi waktu kelar ibadah saudara ternyata mata 200 watt. Bukan heran. Harusnya saudara sudah tahu. Berarti saudara apa? Mau bilang lagi dikalahkan setan? Iya tuh. Nah, orang selalu pikir kalau kesetanan itu kesurupan. Loh, waktu saudara tidak mau memperhatikan kepada firman Tuhan, loh, kau kesetanan tahu. Bayangkan, oh, Yesus bilang Pak Petrus itu, bayangkan, Yesus loh di depan situ, ya. Habis Petrus mendapatkan pewahyuan dari Bapa, habis itu setan Yesus bilang apa? Mana kutip? Matius 16. Coba. Oh, tuh. Bayangkan ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapa yang di sorga. Tuh. Tapi ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, ya, dengan kata-kata yang sangat baik. Dia tarik, kong tegor. Bayangkan ini, dia menarik Yesus ke samping dan menegur. Jadi maksudnya apa? Dia nih mau tegurannya itu didengar orang. Itu kan bagian dari penghormatan. Tarik, jangan bilang begitu. Guru ni boleh susah, ni boleh menderita. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali kan bagus sekali. Ya kan Yesus di muka situ. 23 Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kalau di sini kalau nyandak tulis kepada Petrus, orang bisa bilang, oh ini tuh Petrus, kong Yesus udah bilang di sebelah sini. Nyandak dapat lihat tuh setan. Nyandak, dia langsung apa? Berpaling dan berkata kepada Petrus. Bayangkan Petrus itu, enyahlah iblis.
bayangkan saudara, langsung di muka Pak Petrus, enyahlah iblis. Coba saudara, oh Tuhan ya, oh Tuhan bukan main. Itu tuh guru lemah lembut tuh. Bayangkan Petrus ini ada bilang apa yang menurut anggapan semua orang itu paling bagus. Itu perhatian dan Petrus pesayang Pak. Petrus tuh Pak Yesus luar biasa. Tuh. Bayangkan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ini Petrus ini bermaksud memang. Ya. Enyahlah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku. Sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kok dia bilang begini, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan setan. Nah saudara bilang begini, itu kan kok pikiran setan. Ini pikiran manusia. So itu saudara, kalau saudara cuma berpikir, pikiran semua manusia berpikir begitu. Itu pikiran manusia, itu pikiran setan. Yang bilang siapa? Yang bilang Yesus. Bukan saya loh. Saya menegaskan kembali apa yang Yesus nyatakan dengan tegas. Saudara, ya. Semua manusia begitu berpikir. Gimana sih kamu ini? Ternyata kan memang apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, ya, manusia yang berpikir di luar Alkitab. Loh, ini kalau lihat Yesus berkata-kata, itu pikiran setan. Apalagi waktu pikiran manusia itu ternyata bertentangan dengan apa yang Alkitab bilang. Saya bilang ke saudara, orang pasti akan memujimu kalau pekerjaanmu menghasilkan uang banyak. Toh, saudaranya nak tidur-tidur dan orang puji. Dia kata, memang laki-laki bertanggung jawab. Mana dia? Dapat ibadah. Dia kurang ibadah aja terus. So itu nguni Elia, miskin. Ya Tuhan. Tahu ini dia ikut pasal apa? Kalau cuma mau lihat begitu, tuh. Saya bilang Akang, ini pikiran manusia, bajalang ke sana, pikiran Allah bajarang ke sana, baku lewat, bukan berdampingan kong ya, namanya juga yang namanya ini hal yang baik, ini hal yang baik, hal yang baik itu baik menurut siapa? Saudara sudah periksa belum? Baik itu menurut Alkitab tuh baiknya apa? Baiknya seperti apa tuh baik itu? Bayangkan, Yesus bahkan tidak peduli walau saudara akhirnya apa? Dimusuhi oleh orang-orang satu rumah. Yang sampai saudara dimusuhi oleh Tuhan. Kita mau ibadah ya daripada baku salah dengan suami. Kurang kata ibadah juga kata kita. Jadi ya nanti lain kali ada waktu for Tuhan. Sekarang waktu dulu for suami. Waktu dulu nih for anak-anak. Coba kok saudara. Dan ini sekali lagi, ini khotbah masa kini. Tuh. Bayangkan, saya sampai beriin. Dan ini udah di-share banyak orang. Tuh. Kan ada khotbah-khotbah yang sudah dipotong. Tuh. Apa yang mereka suka dipotong, di-share oleh banyak orang. Tuh, tanpa berpikir Yesus dia bilang apa tentang apa yang kau share itu. Yesus bilang apa tentang itu? Loh, gimana sih? Tapi itu pendeta terkenal. Biarlah dia sapa. So bilang Akang, Paulus bilang apa? Walau dia malaikat turun dari sorga,
Kalau dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya, terkutuklah malaikat itu. Oh, bagaimana itu? Terkutuklah malaikat itu. Pandang enteng. Oh, tapi ini menghasilkan. Makanya saya bilang ke saudara, coba lihat. Menghasilkan banyak uang. Hah? Banyak uang itu dia sampai kapan? Hah? Uang yang banyak itu sampai kapan akan menjaminmu? Lalu gara-gara doi itu dia, ya, gara-gara apa yang manusia pikir, oh ini yang baik. Ini pikiran yang tepat. Bayangkan saudara menolak apa yang menghasilkan kekekalan. 1 Timotius 6, ya. Ibadah itu mengandung janji. Coba 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara lihat, waktu saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan maksud, saudara akan sampai pada keputusan asal ada makanan dan pakai cukup. Bagaimana? Saudara tidak peduli yang lain. Orang lain mengejar kelimpahan sekalipun dia miskin rohaninya, miskin imannya. Dia sudah peduli, yang penting kita nyaman jasmaniku. Saudara lihat, waktu saudara tidak lagi memperhatikan firman Tuhan sebagaimana seharusnya, kau tidak mungkin bisa akui firman Tuhan yang berkata asal ada makan dan pakai cukup. Saudara selalu mau cari itu DB, ya, bukan salah. Tapi kalau gara-gara itu saudara akhirnya melepaskan ibadah, loh, kau menghina Tuhan, saudara, menghina firman-Nya, menghina caranya memelihara kita. Jadi tiba-tiba terkejut, semua ada mar sudah kanker darah, semua ada mar kanker otak, rumah ada mar saudara akhirnya di rumah sakit terus bertahun-tahun. Coba ada pakai pikiran tanda, bayangkan. So itu jadikan dia segalanya dalam hidup ini. Maka saudara akan terkejut melihat Tuhan cukup dalam segala hal. Ini yang terbatas malah ini yang digembar-gemborkan begitu. Coba mana tadi? Tuh apa 7 tadi mana? 7 ya? 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Dan di terbatas gunanya ini orang pergi bayar. Bayar apa nama? Bayar sewa per bulan. Bayar instruktur. Masuk gereja perpuluhan dipersoalkan, derma dipersoalkan. Berapa juta angko kasih pak Tuhan kong segitunya. Jadi angko besukan untuk gembala dan mau pi bapacol. Atau mau pi minta di kantin di muka. So bikin kantin dulu. Salah-salah. Ini boleh kasih yang minta pak jemaat, minta aja di jalan. Kami lihat dari arah utara. Kong lihat setelah orang kasih dia beli baju. Kong angkot besukan kita pakai daun. Bagaimana sih? Coba kok.
Ya, ini kan sekarang orang persoalkan apa yang tidak perlu dipersoalkan. Kapan orang Kristen mempersoalkan itu? Hah? Waktu dia tidak lagi menjadi manusia Allah. Dia sudah jadi manusia pada umumnya. Maka ya cara pikirnya jadi manusia pada umumnya. Yang di hadapan Tuhan tidak normal. Itu pikiran setan. Kan? Ya, gara-gara mengejar kenyamanan hidup di dunia, ya, saudara mengabaikan kenyamanan rohanimu. Oh Tuhan. Oh, saya waktu berpikir sampai di sana, saudara. Itu sebabnya saya tidak rasa rugi. Kita bayar tuh internet, nyadar rugi. Kenapa? Karena saya berpikir, loh, ini penting, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oh, berapa tuh 500.000? Huh? Berapa tuh yang tidak tidur satu malam? Tuh, kemarin waktu mau pergi di doa semalaman sempat gugup. Ini kataku, aduh, orang susah panjang dari kelamarin tidak tidur betul, ya. Kong ini mau pergi doa semalaman jadi mesti tidur tuh siang. Nah, ini kan karena sesnya tak biasa, so ditambah tidur dan kita tidak boleh tidur. Jadi lebih kita bangun. No? Dan ternyata kan betul tuh tidak tertidur. Kong so mati kok teh. Memangnya kita khotbah sepanjang 3 sesi kok saudara. Ada saatnya saya duduk. Tuh. Semua duduk kok kita berdiri. Tapi kan ada orang lihat kok. Hah? Aku sedang beribadah dan menyatakannya kepada Allah yang melihatku. Bagaimana? Gimana? Layak dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Sementara saya pertama duduk dan mati, oh Tuhan, bayangkan ini kan memuji Allah. Odo kita berdiri, layak dipuji. Ya saudara, yang nikmati hadirat Tuhan siapa? Kan salah sendiri kalau saudara tidak mau memperlakukan Tuhan lebih. Lalu saudara selalu bilang dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang terbaik. Kok angko dah tahu toh yang terbaik? Kok enggak bisa kasih yang terbaik ke Tuhan? Cuma lihat angkat tangan. Baru itu tuh yang terbaik yang orang boleh backing. Sebenarnya sama kan dengan bagian layak dipuji disembah. Dia mungkin layak dipuji disembah, kaulah yang loh, kan jadi terserah kalau saudara mau bilang itu sama, nin tahu dang. Ingat tembok Yeriko runtuh. Waktu Israel bagaimana? Atau bagaimana? Kan? Wah, Tuhan, terpujilah Tuhan, yang begini, terpujilah Tuhan, kan sama terpujilah Tuhan. Kok tembok Yeriko runtuh waktu mana? Orang bersorak, saya tidak bilang tuh yang menyanyi di dalam hati itu maksudnya sunya tidak dapat cumu, tuh. Sunya tak sanggup bernyanyi, air mata ciri. Sonin tahu dia sunya sanggup bilang. Kan. Tapi yang sampai saudara ini memang dasarnya tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau menyatakan pujianmu dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Padahal saudara nikmati dia.
Nikmati berkatnya. Sampai hari ini coba, orang bangun tidur pagi, saudara buka mata saja, bukankah itu anugerah Tuhan? Orang lain sunya tak buka tuh mata, saudara tak buka tuh mata. Coba saya bilang tuh coba, nyanda ada saklar on off, ada. Sama tuh orang pe jantung, siapa yang jaga? Tuh sampai bangun tidur ternyata jantungmu masih berdenyut. Waktu turun ya nak pikir-pikir ini kaki kiri kaki kanan lebih dulu, langsung turun. Berarti otakmu masih bekerja. Bukankah itu anugerah Tuhan? Ya, bagus juga kalau saya kasih tahu ke saudara, ini kebiasaan saya. Ya, sekalipun lain kali nyandak dapat backing saudara. Lebih saya kalau so banyak orang baku iko begitu masuk. Ya, tapi kalau saya lebih dulu masuk di kamar kita angkat tangan. Lain kali dalam hati begini. Begini dengan angka kepala sama atau enggak? Angka saudara. Oh Yesus, terima kasih. Yesus terima kasih. Kan sama Yesus terima kasih. Saudara waktu dapat berkat yang saudara anggap itu luar biasa, kira-kira saudara gimana? Makasih nih. Atau gimana? Aduh makasih. Aduh makasih. Gitu saudara. Tuh, tudang tuh kalau pat orang PHP ada tuh emoji tuh. Saudara dapat pilih enggak waktu lihat emoji itu sembarangan? Nah, ada saudara pilih tuh emoji mana tuh tepat. Tuh, belum lama ini saya memberi reaksi kepada ada orang yang memberi komentar, ya. Kita memberi kasih yang dia, bayangkan tuh. Tuh lainnya ada yang bilang amin, dia ini bilang amin. Jadi kita mesti memberi reaksi khusus. Toh saya pikirkan apa tuh kita mau bilang. Bilang haleluya. Lalu saya tambah emoji-emoji di belakang. Saya lihatnya itu bentuk hati. Kita taruh itu ke hati, untung udah taruh kira. Ternyata itu hati yang kita udah taruh salah pencet saudara. Itu baku seideng, itu hati yang tablada broken heart itu. Untung Dalia. Nanti dipikirin ibu pendeta. Ya, haleluya kita kon taruh tuh hati yang tapela. Untung Dalia. Aduh Tuhan, salah kote, salah pencet. Saudara pikirin coba, itu emoji cuma. Ada saatnya saya cari ya gift yang bagus, gambar-gambar yang bagus di belakang untuk memberi reaksi yang agak berbeda. Itu kan makan waktu. Jadi orang tahu bagaimana bersikap yang tepat di hadapan Tuhan. Tuh, bayangkan saudara tahu dan saudara ini mau baking. Mendengar khotbah beberapa sesi, engkala, tiba-tiba datang di hati, so beberapa sesi yang kau udah dengar, boleh enggak baca Alkitab satu kitab? Oh iya. Lain kali saudara begini, masih ada khotbah yang bagus. Lain kali di hati, wah ini kalau cuma tapi hati, kalau berani Tuhan yang kasih ingat. Nah itu tuh saudara, saya waktu sampai di pikiran itu, kita langsung bertindak. Nggak ada itu ya. Dengar Alkitab dulu. Itu saudara ya. Ini kedengarannya biasa toh. Yang Tuhan cari itu begitu. Bukan saudara dapat lihat, pandai sekali, bukan main DP pandai.
Tapi yang paling sederhana saja saudara yang mau baking. Saudara tahu ini menyenangkan hati Tuhan dan kau tidak mau buat. Ya? Sementara menyenangkan hati orang kau tahu dan kau baking. Menyenangkan hati Tuhan coba. Lakukan lebih untuk Tuhan. Lakukan lebih untuk Tuhan. Tuh, yang saya bilang ke saudara, ya. Ini beberapa tahun yang lalu ini, ya. Tiba-tiba ini gara-gara dengar Alkitab suara, saudara, ya. So sampai di kitab Imamat lalu saya dengar apa? Bagian engsel gimana? Dan engsel. Beberapa kali saudara kita dengar engsel. Oh Tuhan, bayangkan sampai engsel. Alkitab tulis. Bayangkan berarti ini perhatian Tuhan. Dan ini mengganggu hati saya saudara. Waktu itu kita ingat saudara lagi di pastori, lagi putar-putar urus ini urus itu. Udah pada bayangkan engsel. Tapi bayangkan ini Tuhan dan firman-Nya. Jadi engsel ditaruh kira. Ini Tuhan ini. Nah itu yang membuat saudara dulu kan sini banyak sekali hordeng toh. Saya langsung manjo, saya turun sama tuh hordeng. Dia bilang, hah? Maksudnya iyo. Bayangkan dari tadi kita pikiran engsel. Oh Tuhan, kok ini dan hordeng kasih turun. Ya, waktu itu sempat terpikir bawa di laundry. Oh nyanda, mari torang cuci torang strik. Ini kan for Tuhan. Oh saudara, tuh betul orang pasang berapa strik? Kong basrika. Itu dapat dia ini pekerjaan bodoh. Boleh kok orang lain baking. Kayak apa kok kalau angko yang baking? Tuh ya. Itu waktu pengen kan saudara. Jadi bukan tuh pastori hordeng yang kita desa turun. Coba. Ini kenapa? Ini karena membiarkan firman Tuhan masuk dan memenuhi hati dan pikiran. Untuk Tuhan aku mau melakukan apa saja. Harusnya kan begitu saudara. Tuh, jadi waktu saya bilang ke saudara, kalau siapkan apa kita lap sampai di kaki, itu bukan cerita kosong. Kenapa? Karena ini tiap kali kita pikir ini. Engsel, pasu-pasu, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiraman. Bayangkan Tuhan, tuh sampai tuh DP kecil. Tuhan taruh kira. Nah kalau saudara melakukannya karena saudara tahu ini untuk Tuhan, saya langsung ingat lagi saudara, guru kami di sekolah Alkitab. Ya. Itu suami istri jadi staf di sekolah Alkitab kami. Waktu pas orang peangkatan, ini tante dan om ini so tua. Jadi mereka berdua suami istri jadi guru di sekolah Alkitab. Dan saya masih ingat waktu itu ruang aula yang jadi ruang belajar kami. Itu kira-kira DP panjang, terus ini tahu leka kita salah bilang. Tapi pokoknya soalnya itu guru di muka kurang dapat lihat kacili. Berarti kan panjang sekali. Nah saudara tahu enggak, itu aula itu semua DP pinggir, ya ini ruang belajar kan ini kursi-kursinya. Ini semua ini kursi-kursi ini dari muka sampai belakang, DP pinggir ini semua bunga. Bunga itu dah taruh di pinggir. Dan DP bunga itu bunga daun-daun tuh bancar nasi. Sangat subur. Dan itu tante itu berada di muka. Kong dia bilang begini. Dulu dia bilang, waktu saya jadi staf di sini, kan kepala sekolahnya ada pendeta dari Amerika. Dia bilang mulai dari, kan masih muda dorang waktu itu, dia dan suaminya. Ya, tugas saya tiap hari lap susu segar di bunga-bunga itu. Tiap hari saudara, bukan tiap minggu. Tiap hari dia pekerja itu.
Jadi kan betul-betul nyadada abu. Bukan cuma nyadada abu, bayangkan lap dengan susu segar. Jadi susu segar dibeli khusus untuk lap daun-daun bunga di aula sekolah Alkitab. Mau berapa ribu daun. Dia bilang hari-hari pertama saya jengkel sekali. Itu guru kami yang bilang. Dan hari-hari pertama saya jengkel sekali karena saya berpikir ini pekerjaan yang sia-sia. Toh, dasar cuma cari-cari apa? Cari-cari kesibukan, mau bikin sibuk patoran. Dia bilang sambil lap, saya sambil jengkel, sambil menggerutu. Nggak bisa bantah soalnya. Dia bilang lambat laun saya kemudian merasa ada sesuatu yang berbeda di hati saya. Kenapa kau tidak melakukannya untuk Tuhan? Bukankah ini tempatnya? Bukankah ini rumahnya? Dia bilang beda. Waktu saya dipenuhi dengan pengertian itu, saya kemudian mengelap tiap lembar daun. Benar-benar bukan cuma tidak menggerutu, tapi saya melakukannya. Oh Tuhan, aku cinta padamu. Kenapa kita lap Tuhan pedaung? Ini saudara, ya, ini salah satu yang saya pikir waktu itu saya berbeda. Jadi pengerja. Iya. Ini cerita betul kok. Ya. Saya jadi pengerja betul-betul saudara. Saya tidak peduli, gembalanya tidak periksa. Loh, kita ada baking ini for Tuhan. Bukan untuk gembala periksa. Waktu saya sampai di sana. Jadi saudara, saya kadang-kadang berpikir, bayangkan Kang, itu semua kita ada baking waktu jadi pengerja. Dan kalau cuma mau baca cerita begini, nanti orang bilang ternyata kan katanya tidak menuai. Tuh lain dan cuma ada hidup asal-asal. Jadi pengerja asal-asal ternyata sekarang udah sampai pelayanan besar. Nah coba, ini saudara pengertian seperti apa? Saya justru punya pikiran yang lain. Kan bukankah saya melakukannya karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan? Iya, saya pernah ada di pastori yang kelar doa pagi, bapak dan ibu gembala masuk di dalam kamar. Dorang nanti keluar waktu jam makan. Jadi dorang ya pernah periksa kok. Nggak pernah periksa itu hasil kerja kami. Ya, dan saya ingat tiap kali saya yang bertugas, semua itu keramik di rak yang dianya nggak pernah periksa. Semua kita lap hari-hari. Iya. Saya turunkan satu-satu saudara. Kong kita lap taruh. Kenapa? Kita hanya baking for bapak dan ibu gembala. Ada baking for Tuhan. Kalau sekarang saya tidak menikmati, misalnya kalau ada orang bilang berarti nggak ada yang menuai, mana-mana aja. Tuh, yang jelas Tuhan tahu semua yang kita ada baking itu apa. Iya saudara. Ini kalau mau cerita sama saudara, ini hal-hal yang praktis sebenarnya. Yang begitu sepele. Yang mungkin orang pikir, ini khotbah apa itu? Khotbah apa? Tuh ya. Ternyata waktu saudara memperhatikan sampai kepada yang kecil-kecil yang luput dari perhatian orang lain. Sudah tahu? Allah yang ada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi. Yang orang lain nin tahu. Yang orang lainnya tidak bisa hitung. Dorang nin tahu saudara ada baking itu. Tapi Allah mau tahu. Nah, waktu saudara memperhatikan misalnya kebutuhan orang-orang kecil di sekitarmu. Iya nak mungkin kan saudara mesti tulis semua. Orangnya nak makan puji.
Kan Tuhan bilang, waktu kau sudah dipuji orang, kau sudah mendapatkan tuaianmu, sudah titik. Ya kan? Mungkin saudara saya masa mau daftar? Ya, tuh ini, tuh ini, tuh itu. Saudara yang daftar, tapi di hatimu kau tahu kau sedang melakukannya kepada Allah yang melihat apa yang manusia tidak lihat. Orang lakukan hal-hal kecil yang orang lain abaikan, yang orang lain remehkan. Tapi karena saudara tahu, saudara sedang melakukannya, ini untuk Tuhan. Hah? Orang lain nggak terkira apa-apa. Orang kita ada baking kok bukan for angko, ada baking ini for Tuhan. Misalnya kalau membersihkan ini, kan yang nikmati saudara. Tapi itu orang yang membersihkan dia tahu dia baking for Tuhan. Harusnya kan begitu berpikirnya. Maka waktu saudara melakukan ini saudara, aduh betul-betul saudara. Bukan cuma saudaranya tidak bersungut-sungut. Saudara melakukannya dengan hati. Apa? Aku melakukannya karena aku cinta padamu Tuhan. Nanti saudara akan terkejut. Saudara basuh sapu dan dapat rasa hadirat Tuhan. Hei, saudara bapel dan dapat rasa hadirat Tuhan. Jangankan kau menyembah. Ada cuci piring, mendapat rasa hadirat Tuhan. Kenapa? Kau tahu kau melakukannya untuk Tuhan. Oh. Jadi hal-hal kecil yang saudara temui dalam hidup, perjalanan hidup setiap hari, ya. Waktu Tuhan ingatkan dan saudara mau baking karena saudara tahu ini perintah Tuhan. Loh, saudara sedang melakukan untuk Tuhan. Tuhan memperhatikannya, saudara. Mama papa nih tahu. Tuh. Siapa yang tahu? Orang-orangnya tidak perhatikan dan itu kau melakukannya. Baking for Tuhan kok. Saya pernah ada di satu pastorin tiba-tiba ingat saudara. Itu karena rumahnya dua. Ya pastori itu ya. Dia pakai rumah dua. Ya cuma karena itu kan perumahan. Jadi di rumah dua ini memang bagus ya. Di dalam itu jadi satu. Orang lihat dari luar dapat lihat dua rumah. Dan tahu di dalam itu satu. Ya. Nah jadi kamarnya ada 4, jadi tiap rumah ada 2 kamar. Ada kamar mandi 2, ya. Waktu itu pas pengerja di situ cuma 2 orang, saya dan teman saya, ya. Jadi akhirnya ya sudah, dia menempati rumah satu, ya karena dia lebih dulu ada di situ, ya. Kita mengalah ambil tuh rumah sebelah yang sebenarnya tidak diurus selama itu, saudara. Tidak diurus ya. Rupanya selama itu mereka menggunakan cuma 1 kamar mandi. Jadi 2 rumah dan pakai 1 kamar mandi. Saya pikir waktu itu daripada tunggu baku tunggu, kita bikin bersih itu kamar mandi sebelah. Dan saya terkejut saudara, pantas 2 orang soalnya tidak pakai. Sampai DP tegel itu sota cabu. Kamar mandi itu. Dan tahu enggak? Ini komand Tuhan saksinya. Ya, baru dapat ingat soalnya. Ya, saya rapikan saudara. Itu tegel itu ya kita nyak pakai semen, cuma kita kasih balik pada DP tanpa. Sekalipun ya tiap kali kita berjalan dia bagarano, namanya juga tegel cuma ada taruh. Dan itu saya cuci sudah betul, saya cuci dan akhirnya saya menggunakan kamar mandi itu. Jadi satu orang satu kamar mandi. Saya pikir saya melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi akhirnya setelah ada pengerja baru masuk dia pakai kamar mandi itu. Siapa dia bikin pengerja perempuan. Wah. Ya, saya ingat pompa rusak. Aduh saudara ini kalau mau bilang Pak Saudara. Ya enggak masuk akal. Tapi ini bayangkan. Ini saya waktu itu berpikir begini. Kok mau minta tolong pas apa? Salahnya gembala tidak tinggal serumah dengan kami. Tuh. Jadi kalau orangnya nak mau bertindak sendiri. Kok angkong bagaimana? Ya, saudara. Saya waktu itu berpikir, loh ini kan orang mesti bersyukur.
Oh, melakukan untuk Tuhan. Masalahnya ini Tuhan, ya kan? Nggak tahu lah ini kok bisa sampai di sini pembicaraan. Oh, saudara mungkin berpikir, oh Yesus, orang kan yang tinggal di pastori. Oh iya, kenapa kau tidak melakukan pekerjaanmu di rumah seperti untuk Tuhan? Nah, waktu saudara berpikir seperti itu, kalau bekerja di rumah saja, saudara bisa melakukannya untuk seperti kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara tahu ini udah baking for Tuhan. Betul-betul misalnya di rumah Tuhan apa, itu ibadah. Loh, pasti saudara akan melakukannya dengan sepenuh hati. Mana tuh ayat itu? Ya, lakukan seperti untuk Tuhan. Mana itu Kolose? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu jangankan di gereja, saudara bikin di rumah. Toh? Nah, saudara dalam pekerjaanmu di kantor, di mana? Loh, nyanda usah baking karena bos dah agak-agak. Lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sekali lagi, waktu engkau melakukannya, saudara kan berpikir begini. Sedangkan cuma for kita bos, kita baking bye-bye. Apalagi waktu kita mau baking for Tuhan. Nah, kalau ibadah ini saudara sebut untuk Tuhan, so baking bye-bye enggak? Ini ibadah ini. Saudara cuma duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Hah? Kau mengantuk. Oh, terus kan bayangkan, saudara akan nikmati hidup karena saudara melakukannya benar-benar seperti untuk Tuhan. Saudara akan lihat, ya, hidupmu itu jadi berbeda, saudara. Jadi berbeda. Tuh. Kan Daud waktu menggembala, coba yang dia jaga dombanya siapa? Bukankah domba papanya? Bukan domba di rumah Allah. Dia bapak punya tuh domba yang dia ada jaga. Tapi karena dia melakukannya sebagai penghormatan kepada Tuhan, ya kan? Tuhan suruh hormati orang tuamu kan? Jadi dia dengar-dengaran, dia baking seperti untuk Tuhan. Hatinya berbeda. Jadi sementara jaga domba, sementara memuji Tuhan. Daud sungguh-sungguh menjadi penyembah. Dan Daud tidak pernah tahu sementara dia menjadi penyembah terhadap domba-domba papanya, Tuhan selama reken pada dia. Ada waktunya Tuhan bilang, Samuel, pergi urapi Daud. Sudah kupilih. Ya kan? Memang Tuhan yang tidak bilang Daud. Nanti kita bilang pergi urapi salah satu anak Isai. Coba. Dia ada bikin apa? Dia yang tidak berperang seperti kakak-kakaknya kan? Begitu kan ceritanya? Coba. Yang dihitung waktu itu pasti yang dihitung ini prajurit Saul. Prajurit kerajaan. Dorang yang nak reken Pak Daud. Dorang ini tahu Daud ini yang dipersiapkan jadi raja. Bukan komandan kompi. Coba. Daud yang tidak tahu nih protokol kerajaan seperti apa dia tahu. Tapi ternyata waktu baku dapat yang Goliat, semua tako. Napa Goliat? Daud, ya. Yang setiap waktu dia menyembah Tuhan. Bahkan ketika dia menjaga kambing domba ayahnya. Kan Mazmur tulis begitu. Ya, saudara, waktu kau mau menggunakan setiap waktu dalam hidupmu, sungguh-sungguh hidup seperti Tuhan ada di situ. Karena memang dia pasti ada di situ.
Karena dia ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Nah, coba saudara, tuh, saudara di kamar mandi, Tuhan ada di mana-mana. Di tempat pekerjaanmu, saudara akan jadi karyawan yang berbeda daripada yang lain. Ya, mula-mula saudara mungkin nyandak diperhitungkan, tapi lama-lama ini kalau Tuhan, kau melakukannya karena Tuhan. Toh, dulu saya ingat ini ada jemaat dulu di Bitung. Toh, ada bos baru yang datang. Tuh, datang dari Jawa, pindah di Bitung. Oh, dia bikin kebijakan baru. Tiap bulan kebersamaan para karyawan. Jadi tiap bulan atau tiap minggu saya lupa ya. Dia bikin jadi dorang jalan-jalan. Satu kantor ya, jalan-jalan dengan keluarga ya. Bayangkan saudara. Jadi akhirnya nih karyawan-karyawan soalnya tidak masuk gereja. Dari ini kebersamaan, hari kebersamaan kata bos bilang. Nah, ini jemaat ini yang bilang apa? Bos, kita kerja. Kalau sampai kita mesti lembur, itu kan berarti kita yang lalai. Bayangkan dia bilang begitu. Kita yang lalai maksudnya yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Jadi kalau sampai kita lembur, bos, jangan bayar. Jangan bayar. Dia bilang, tapi tolong kalau kita pergi hari ibadah, jangan bos halangi. Ya saudara. Jadi bapak itu adalah satu-satunya karyawan yang nyanda iko bos kebijakan. Jadi bos bilang dia bandit. Karyawan itu disebut bandit. Jadi tiap kali dorang rapat, bos bilang ini jangan ikut pak, ini bandit ini. Bandit di kantor ini. Sampai satu ketika ini bos tak kaget saudara. Dan semua orang juga terkejut. Karena waktu dia temukan hasil kerja dari si bandit ini, dia kemudian DP cara minta maaf beda. Dia angka ini bapak ini justru menjadi karyawan teladan. Itu. Ini cerita sungguhan. Sekarang beliau jadi bapak gembala. Tinggalkan pekerjaan. Ini dia saudara. Orang waktu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara akan sampai pada keadaan asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya kadang-kadang kalau lihat foto-fotonya dia, kita lihat di FB, saya bilang aduh boleh Joni om dengan tante ini. Dorang siap tinggalkan semua kemewahan. Ini cerita betul saudara. Lihat ya, orang waktu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia benar-benar terlepas dari dunia ini. Yang kan ya. Jadi itu mula-mula seperti itu. So dia beli oto karena dia memang lagi tahu bawa oto, saya tahu karena ini tahu bawa oto. Memang betul-betul beli oto taruh di gereja, DP oto. Dan saya masih ingat saudara karena dorang baca cerita toh. Kita sudah Ricky. Dia bilang aduh nggak tahu. Kalau orang JP pelayanan kata dia bilang JP pelayanan sampai di Ongkau di mana le semua kita tidak tahu semua itu DP tanpa di mana yang dapat ingat itu Ongkau. Itu nyak cukup itu oto. Nah kan biasa oto-oto mini dan zaman dulu. Itu om yang kasih itu oto itu duduk di atas di atap. Dari sini tanpa duduk dia. Bayangkan ini DP donatur duduk di atas atap. Pandang, hah? Iyo sampai beberapa kali kata DP rambut serta angka begini biar mandi. Jadi waktu ikut ibadah ini om rambut sama diri dari dia kan udah duduk di atas angin bage. Siapa dia yang punya oto? Iya saudara. Semua dia baking dan DP terakhir dia meninggalkan pekerjaan. Satu rumah dorang, satu keluarga semua habis sekolah Alkitab. Dia istrinya dan 2 anak. Saudara tidak pernah tahu bagaimana waktu saudara mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saudara akan dibuat Tuhan
Melepaskan segalanya, kenapa? Karena saya tidak ada yang sama indahnya dengan Tuhan. Dia menjadi yang terindah dalam hidup ini. Saudara benar-benar, aduh saudara, uang, bayangkan gaji dia lepas. Belum pensiun dia waktu itu. Resign dia minta mengundurkan diri, dia mau sekolah Alkitab. Coba ini, saya sampai waktu itu bukan main. Ini orang waktu mencintai Tuhan saudara. Ada saatnya saudara akan tahu benar-benarnya tidak ada yang sama berartinya, yang tidak ada yang sama nilainya dengan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang terindah, yang termulia. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Nanti saudara, tadi yang di awal tadi saya bilang, orang ingin tahu, bayangkan ini berapa tahun sudah, kurang berapa tahun, orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Benarkah kau sudah sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Benarkah kau sungguh-sungguh sudah melihat firman Tuhan dan melakukannya? Hati-hati jangan sampai kau kehilangan waktu. Soalnya tidak ada waktu untuk mempraktekkan apa yang kau tahu. Ingat, tekun itu bukan 1 bulan. Tekun itu bukan 1 tahun. Tekun itu bukan 2 tahun. Tekun itu sampai kau mati. Bayangkan saudara, kurang waktu sisa, lalu kau tidak mau tekuni apa yang kau tahu ini adalah kebenaran. Saudara sendiri ya, karena selalu diperingatkan, kalau kau tidak mau melakukannya kan itu tanggung jawab masing-masing. Ingat, ada harinya orang akan menghadap meja pengadilan Tuhan dan dia tanya, dia minta pertanggungan jawab. Toh, ngana sobeking apa? Bukankah kau dengar di khotbah di gereja bilang begini dan ngana baking yang sebaliknya? Saudara, coba. Ini coba siapa yang bisa tolong 4 orang untuk melakukan ini? Coba Tuhan, tolong Pak kita. Tolong Tuhan, aku rindu sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untukmu. Apa seorang boleh kasih Pak Tuhan? Apa? Semua dari Tuhan. Bayangkan tuh ayat, coba mana? Siapa yang menganggapmu begitu penting? Paulus berkata-kata, apa yang kau terima yang bukan dari Tuhan? Matu ayat itu. Apa yang kau terima bukan dari Tuhan? Bukankah semua yang kau punyai sekarang datang dari Tuhan? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Semua orang terima. Semua Tuhan dah kasih. Kelihatannya orang bekerja. Tapi kalau bukan Tuhan dah kasih, saudara, kasihan semua rekeng dari Tuhan. Kontoran pibaku reken pa Tuhan dang luar biasa. Sedang hati bukan main. Seandainya Tuhan hitung tiap inci dari hidup ini, saudara mau bayar bagaimana? Semua dari Tuhan, kau bayar bagaimana coba? Apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Coba kok saudara. Semua apapun itu, ialah orang penafas Tuhan punya. Kok apa yang ada padamu yang apa yang ada padamu yang bukan Tuhan punya? Saudara lihat tuh, semakin dalam kau mencintai Tuhan, semakin saudara akan tahu, oh Tuhan, untung dia ada kasih kita pesuara. Untung kita boleh menyanyi. Apaleh. Tiba-tiba saudara kita dapat ingat satu pendeta.
kong kita cari pada dia. Tuh, waktu kita klik kita kaget dang. Ya, bayangkan itu. Tuh, pemulai jo tuh. Itu channel itu kita kaget apa? Ini Bapak Gembala yang terhormat ada menyanyi. Aduh kasihan. Tuhan bukan main dang. Ya terserahlah, mungkin kata dia pikiran menyanyi lagu dunia dang, saudara. Ini dong, ya, suruh. So pegang tuh drum di gereja. Saya sampai begini, Tuhan bukan main dang Tuhan. Bagus Tuhan datang Joko. Mau jadi apa nih gereja masa kini? Sedang so nyanyi sungguh-sungguh tuh orang. Cuma lagu rohani. Loh, coba baca dulu tuh. Yesus dan murid-muridnya menyanyikan nyanyian pujian. Kenapa kau mesti tulis? Lukas 26 atau? Nah, apa saudara ya? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Ini cuma satu kali catatan ini. Kong kalau semua lagu boleh, kenapa orang mesti menyanyi nyanyian pujian? Kenapa menyanyi lagu lain Jo? Bukankah orang bilang, kenapa kau dipikirnya kok Yesus nyandak bisa bahumor, bisa amang. No iyo, no kenapa dang ini dang. Kenapa dang dia nyandak menyanyi jo lagu rekreasi? Tuh. So sepanjang hari, sepanjang bayangkan, murid-murid itu bajalang baca cerita firman. Makang baca cerita, semua keadaan dia baca cerita firman. Jadi dorang sebenarnya sepanjang hari ibadah. Harusnya kan ada dong bagian dorang sedang rekreasi. Menyanyi kayak lagu lain. Kong siapa menyanyi nyanyian pujian? Yesus dan murid-muridnya. Kong pergi di mana? Pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu dekat Taman Getsemani. Jadi pergi ke Bukit Zaitun ngapain? Ini doa. Bayangkan Yesus dan murid-muridnya. Menurut orang ini siapa pemurid? Kira-kira apa ada waktu yang lebih tepat saudara menyanyi itu nyandak war? Bayangkan kau sampai di gereja masih mau menyanyi lagunya war-war. Coba saudara ya. Nanti orang tutup ibadah menyanyi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Loh memang kok betul? Ya, saya tahu. Oh Tuhan, acara gereja, DP lagu penutup, kapan? Darah Yesus. Ini cerita sungguhan dari kita ada di situ. Sampai rasanya sudah kita mau pegang tangan sampai seni mau rasanya. Tuhan ini apa yang sedang terjadi? No itu kira-kira 10 tahun lalu. No 10 tahun lalu semodal begitu, kira-kira sekarang bagaimana? Nih, waktu orang meremehkan, menghormati Tuhan, beribadah dengan takut dan gentar. Nanti saudara lihat, puji-pujian pun dipermainkan, penyembahan dipermainkan. Orang menganggap Tuhan segitu remehnya. Cuma satu kali catatan Alkitab tentang Yesus dan murid-murid menyanyikan nyanyian pujian. Kenapa ada orang yang menyanyi jual lagu lain?